Jadwal Timnas Indonesia hari ini, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024, waktunya revanse vs Irak. Laga Timnas Indonesia vs Irak ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah berhadapan dengan Irak sebelumnya pada pertengahan November tahun 2023 lalu. Bermain di Basra International Stadium, skuad asuhan Shin Tae-yong dibekap dengan skor telak 5-1. Kini giliran Indonesia yang akan menjamu Irak. Tentunya, skuad Merah Putih akan mencoba melakukan revanse dengan dibantu dukungan puluhan ribu pendukungnya. Kemenangan akan sangat membuat skuad Merah Putih tersenyum lebar. Sebab tambahan 3 angka akan memastikan mereka lolos dari grup tersebut. Modal Indonesia sendiri cukup bagus untuk mengalahkan Irak. Mereka sebelumnya sukses membungkam Vietnam 2 kali di laga resmi plus ditahan imbang Tanzania di laga uji coba. Untuk pertandingan ini, kemungkinan Timnas Indonesia tak akan bisa diperkuat JIZS. Sebab ia baru tiba di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 kemarin. Timnas Indonesia 3-4-2-1 Hernando Ari, Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sain Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun. Pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Irak 4-2-3-1, Jalal Hasan, Hussein Ali Haidar, Suat Natik, Munaf Younus, Rebin Sulaka, Safa Hadi, Amir Al-Amari, Zidane Iqbal, Ali Jasim, Osama Rashid, Aimen Hussein. Indonesia gagal memutus rantai kekalahan atas Irak. Laga Indonesia vs Irak berakhir dengan skor 0-2. Garuda Muda kalah. Kemenangan Irak semakin melanggengkan langkah mereka menuju ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, pasukan Merah Putih masih harus bekerja keras kembali untuk menambah perolehan poin jika ingin melanjut ke babak selanjutnya. Babak 1. Di babak pertama, kedua tim menunjukkan kekuatan cukup imbang. Kendati demikian, Indonesia mampu menguasai bola cukup lama. Hanya saja, sejumlah kesalahan kerap membuat bola tercuri pemain dan memberikan kesempatan emas bagi tim asuhan Yesus Casas. Effort Irak beberapa kali berpeluang mencetak angka. Di menit ke-9, Osama Rashid melancarkan sepakan dari luar kotak penalti. Bola melaju kencang dan sangat tipis menjebol gawang yang dijaga Hernando Ari. Skuad Garuda tak mau kalah. Di menit ke-10, Indonesia mendapat kesempatan melakukan tendangan penjuru. Haye mengeksekusi. Usaha tersebut belum membuahkan hasil. Bola hanya berputar-putar di depan gawang. Namun, berulang kali membuat pemain Irak kerepotan menjaga pertahanannya. Mencapai menit ke-15, Irak sempat berpeluang mengungguli Indonesia. Berawal dari tendangan bebas, pemain singa Mesopotamia menjebol gawang Indonesia lewat sundulan cantik. Untungnya, gol tersebut dianulir karena pelanggaran. Semangat Garuda meraih kemenangan belum padam. Struijk mampu melepaskan diri dari penjagaan pemain lawan. Tanpa pikir panjang, pemain bernomor punggung 9 itu melancarkan serangan. Namun, berhasil diblok. Di menit ke-19, Indonesia maupun Irak masih belum mencetak angka. Memasuki menit ke-33, Indonesia kembali mendapatkan peluang emas. Struijk lagi-lagi menyusup pertahanan Irak. Melihat tak ada kesempatan melancarkan serangan langsung, Struijk menarik bola ke belakang. Bola dioper ke Walsh. Posisinya sudah sangat strategis. Sayangnya, bola tak cukup kuat meluncur sehingga sangat mudah ditahan kiper Jalal Hasan. Pasukan Yesus Casas membalikkan keadaan dan mendapat kesempatan melakukan tendangan penjuru. Pemain Irak melakukan blunder sehingga bola malah berpindah ke pemain timnas. Peluang emas kembali gagal dikonversi menjadi gol oleh skuad Garuda. Di menit ke-40, anak asuh Shin Tae-yong bekerja sama menggocek bola. Tetapi bola belum bisa disetir untuk menggelinding baik menuju gawang. Hingga akhirnya turun minum. Indonesia maupun Irak belum mencetak angka. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Babak 2, memasuki babak kedua, Irak menunjukkan dominansi. Jordi Amat DKK, yang mulanya tangguh kini mulai goyah. Di menit ke-51, gempuran pasukan Yesus Casas akhirnya berhasil. Dalam upaya mencegah terjadinya gol, bola yang disepak pemain lawan menyentuh tangan Hubner. Wasit menunjuk titik putih.
Tendangan penalti bagi Irak. Aimen Hussein menjadi penendang. Hernando sendiri telah membaca arah tendangan bola. Namun, ia tak mampu membendungnya. Sepakan Hussein membuahkan gol di menit ke-54. Irak unggul 1-0 untuk sementara. Alih-alih membalikkan keadaan, situasi berubah menjadi semakin keruh. Kapten timnas Jordi Amat diusir dari lapangan usai melakukan pelanggaran kepada Youssef Amin. Upaya penyelamatannya kurang dieksekusi dengan baik dan malah menghasilkan pelanggaran keras. Wasit Son Evans mengeluarkan kartu merah. Mulai menit ke-59, Indonesia berlaga hanya dengan 10 pemain. Pita kapten dioper ke Asnawi Mangkualam usai dimasukkan ke lapangan. Pelanggaran Jordi Amat membuahkan tendangan bebas bagi Irak. Namun, bola mudah diblok oleh anak-anak STY. Tempo permainan lebih cepat dan lebih panas ketimbang babak pertama. Lebih dramatis pula permainan kian berjalan.